akan menjelaskan bagaimana data itu valid dan realitasnya bisa menggunakan atau dengan menyebarkan kuesioner. Nah, dalam kuesioner itu terdapat independen, yaitu yang terpengaruhi, artinya variabel terikat dan mempengaruhinya, yaitu kepercayaan, keamanan dan layanan. Nah, di sini sudah ada 3 data, yaitu data kepercayaan, keamanan, dan layanan. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba data kepercayaan. Kita copy dulu data kepercayaan semuanya, lalu klik Ctrl C, lalu kita masuk ke aplikasi IBM SPSS, lalu klik kanan, lalu klik paste with variable. Nah, di sini sudah ada data kepercayaan yang sudah kita copy dari Excel tadi. Nah, di sini sudah ada datanya. Lalu kita klik analyze, lalu kita klik correlate, before it, lalu masuk. Nah, semua di sini sudah ada data. Kita masukkan semua variabel kecuali data responden. Kita masukkan semua datanya ke kolom variabel itu. Lalu kita centang person, klik to file itu juga dicentang, lalu klik significant correlation, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada data kepercayaan yang sudah kita uji tadi. Selanjutnya kita lanjut ke data. Selanjutnya kita masuk ke data keamanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke data keamanan. Kita klik file new data. Lalu sudah kita copy tadi, lalu klik kanan, klik paste with variable. Nah, di sini sudah ada data dari Excel, data keamanan sudah kita copy tadi. Lalu klik analyze, create before it, correlate, lalu before it. Kita masukkan semuanya data, lalu ini sama seperti yang tadi, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada data dari keamanan. Datanya valid atau tidak nanti kita baca. Nah, selanjutnya kita masuk ke data layanan. Sudah kita copy dulu data layanan dari Excel tadi, kita copy semuanya sampai ke bawah. Lalu Ctrl C, lalu balik ke aplikasi IBM SPSS, lalu file new dan data, kita buat file baru, lalu klik kanan, lalu klik paste with variable. Nah, di sini sudah ada data layanan yang sudah kita copy dari Excel tadi. Sama caranya dengan yang sebelumnya. Kita klik analyze, correlate, dan before it, lalu masukkan variabel layanan, klik person, total dan signifikan, lalu oke. Nah, di sini sudah ada data yang sudah kita valid atau tidaknya. Nah, di sini angkanya itu jika lebih besar dari 0,3610 itu kita lihat dari sini. Nah, kita buka data yang sudah ada di sini. Kita asumsikan 5% dari 30 orang tadi. Kita asumsikan 5% yang menjawab kuesioner itu asal-asalan. 5% itu berarti 0,05. Nah, tadi kan kita membuat ada 30 jumlah responden. 5% dari 30 adalah 1,5. Jadi kita naikkan menjadi 2 orang yang mengisi kuesioner itu asal-asalan. Jadi 30 kurang 2 itu kan 28. Nah, berarti kita lihat ke data 28 ini, yaitu 0,3610. Kita lihat di sini pertanyaan itu nomor 1 itu 0,760, berarti besar dari tabel R. Jadi yaitu R ke tabel itu 0,3610. Jadi pertanyaan nomor 1 itu valid. Nah, bisa kita lihat nomor 2 pun juga valid karena besar dari besar dari tabel R yang sebelumnya. Tabel itu 0,3610, ini juga besar dari 360. Selanjutnya data keamanan juga sama, juga besar dari 3610.
Selanjutnya data layanan juga seperti itu, juga besar dari 0,36 slow, berarti data itu valid atau semuanya valid gitu. Nah, selanjutnya melihat data itu reliabilitas atau menguji reliabilitasnya. Selanjutnya, nah lalu kita klik Scale Reliability Analyze, terus masukkan semua variabel kecuali responden dan total score. Kita masukkan semuanya ke data sebelah situ kecuali responden dan total score. Nah lalu klik OK. Nah di situ sudah ada R-nya itu adalah 0,769. Cara bacanya itu sama, kalau R-nya besar dari R tabel berarti dia reliable. R tabelnya adalah 0,36 slow, sedangkan di sini 0,769. Berarti data itu tersebut reliabilitas atau reliable, cocok. Selanjutnya kita akan melihat hubungan jenis kelamin dengan pengeluaran. Maka diperlukan uji C-square. Kita buka file, new dan data. Nah, di sini sudah ada data jenis kelamin dan data pengeluaran. Nah, kita copy dulu data tersebut semuanya, kita copy dulu. Ke Ctrl C, lalu kita pindahkan ke aplikasi IBM SPSS. Nah, klik kanan, lalu paste with variable. Nah, sudah ada di sini data yang sudah kita copy tadi. Selanjutnya kita klik analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu klik cross stat. Nah, di data row itu kita masukkan pengeluaran, dan di kolom itu kita masukkan jenis kelamin, data jenis kelamin. Nah, setelah itu klik ekstrak, lalu klik ekstrak, lalu kita centang ekstrak itu. Lalu klik continue, lalu C-square, continue, lalu klik OK. Nah, di sini berada tulisan ada. Nah, kalau di space itu berbeda tulisannya antara huruf laki-laki menggunakan huruf kecil dan tulisan keduanya menggunakan huruf besar. Maka kita ubah tulisan tersebut. Kita klik, kita buka dulu dari Excel. Nah, kita edit dulu. Klik find, lalu klik replace. Nah, di sini find weight kita masukkan, lalu kita copy tulisan laki-laki itu besar keduanya, lalu replace weight itu kita masukkan tulisannya yang kecil. Kita copy, kita pindahkan yang tulisan laki-laki besar ke replace weight, dan yang kecil itu kita masukkan ke lalu klik OK. Klik replace all, lalu klik OK. Nah, nampak di sini sudah terganti semuanya menjadi laki-laki keduanya itu huruf kecil. Lalu kita blok jenis kelamin sampai ke bawah, lalu klik filter. Kita klik filter, klik sort and filter. Lalu klik filter sampai muncul ada panah di bawah ini. Lalu klik perempuan saja dulu, lalu OK. Lalu maka semua berubah menjadi perempuan. Lalu kita klik, lalu kita ubah laki-laki dan perempuan, lalu klik OK juga. Nah, nampak di sini sudah terubah semuanya. Lalu kita blok jenis kelamin ini semuanya. Klik Ctrl C. Dari laki-laki ya, bukan dari jenis kelamin, dari laki saja. Lalu klik Ctrl sampai ke bawah atau blok sampai ke bawah, lalu Ctrl C, lalu kita masuk ke aplikasi IBM SPSS, letakkan kursor ke jenis kelamin laki-laki nomor 1, lalu paste. Nah, di sini sudah terlihat tulisannya sudah berubah. Lalu kita ubah dulu, kita klik analyze.
lalu deskriptif statistik, lalu crossstat. Masukkan ke pengeluaran tabel row dan kolom masukkan jenis kelamin. Lalu klik ekstrak, lalu continue, lalu klik statistik, lalu klik CS score, lalu continue, lalu oke. Nah, di sini sudah ada data laki-laki atau tulisan tadi sudah terganti dengan datanya. Hubungan antara pengeluaran dengan jenis kelamin. Nah, di sini terkontrol atau data laki-laki itu ada 4 orang dan perempuan itu ada 9 orang. Yang tidak terkontrol itu ada 20 orang dan laki-laki itu ada 25 orang. Nah, 4 orang dan 9 orang dan tidak terkontrol itu ada 20 orang dan laki-laki itu 25 orang. Nah, di sini kita lihat chess score-nya di bawah. Kalau chess score-nya di bawah, jikalau misalnya ada nilai expanded ini, maka kita lihat ke flashcard. Nah, itu ke flashcard hard test ini. Kalau misalkan tidak ada nilai expanded ini, kita lihat ke person chess score ini. Nah, di sini kita lihat expanded itu ada, maka kita lihat ke flashcard hard test. Ini 0, ini 0,358. Di sini jika besar dari 0,5 maka tidak ada hubungan jenis kelamin dengan pengeluaran. Jika kecil dari 0,05 berarti ada hubungannya. Kalau ini besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan data pengeluaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.